Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi bersama kami dalam program Berkat Pagi. Sebelum kita menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-33. Sekali lagi Matius pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-33. Saya bacakan, saudara bisa menyimaknya. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang buktikan. Pada pembacaan pagi ini kita melihat di judul di atas yaitu Petrus akan menyangkal Yesus. Kalau kita membaca ayat demi ayat selanjutnya, pasti kita sudah tahu tentang cerita kebenaran firman Tuhan ini, di mana Yesus akan disalibkan. Tetapi pagi hari ini kita akan berfokus kepada satu tokoh yaitu Petrus. Kalau kita mundur pada ayat yang ke-31, di situ dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa iman mereka akan digoncangkan. Pada ayat pokok yang sudah kita bacakan tadi, Petrus dengan keyakinan, dia mengatakan bahwa imannya tidak akan tergoncang dari antara murid-murid Yesus yang lainnya. Tetapi, apakah Petrus membuktikan perkataannya atau tidak? Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan orang percaya, seringkali dengan keyakinan penuh kita mengatakan hal yang sama seperti Petrus dalam hal meyakinkan Tuhan dengan perkataan kita. Kalau kita tidak akan meninggalkan Tuhan, kita tidak akan melupakan Tuhan, bahkan mengakui Tuhan, dan masih banyak lagi. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35 di situ dikatakan, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid-murid yang lain pun berkata demikian. Petrus kembali meyakinkan Tuhan kalau benar-benar imannya tidak akan tergoyahkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali ada saja hal atau sesuatu yang membuat orang-orang percaya tidak membuktikan perkataannya tersebut. Contohnya dalam segi ekonomi dan lain-lain. Seringkali kita sudah berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan tetap setia dalam hal apapun. Kita akan mau bertahan dalam keadaan apapun. Tetapi ketika ada satu hal saja yang membuat kita harus memilih yang menurut kita baik, salah satunya mungkin pekerjaan. Kebanyakan saudara yang kasih dalam Tuhan, orang meninggalkan Tuhan karena pekerjaan. Terlalu sibuk dengan pekerjaan sampai lupa dengan Tuhan, lupa dengan persekutuan ibadah. Ada juga tentang pasangan. Saudara berbicara tentang pasangan yang beda gereja aja masih mikir-mikir, apalagi yang beda agama. Ya saudara, seringkali membuat iman kita goyah. Harus memihak yang mana? Yang ini atau yang itu? Pilih Tuhan atau ikut pasangan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat contoh-contoh tadi. Tetapi kita lihat Petrus, apakah dia membuktikan perkataannya? Apakah imannya tergoyahkan? Kita lihat ayatnya yang ke-69 dan ayatnya yang ke-70. Saya bacakan. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud itu. Saudara, Petrus menyangkal, yang artinya Petrus benar-benar tidak membuktikan perkataannya. Yang tadinya dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa imannya tidak akan tergoyahkan.
Tetapi apa yang terjadi saudara? Ketika ada seorang hamba perempuan datang mengatakan bahwa ia adalah seorang yang bersama-sama dengan Yesus, dan yang terjadi ya ia menyangkal. Ia tidak mengenal Yesus atau dia tidak mengakui Yesus. Ada hal yang membuat Petrus tidak mengakui Yesus, yaitu salah satunya adalah Petrus takut. Nanti dia juga akan dihukum mati, atau bisa juga dia disalibkan karena bersama dengan Yesus. Bahkan saudara, bukan cuma satu kali Petrus menyangkal Yesus, tetapi sampai 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Kita boleh lihat pada ayat yang ke-70 sampai ayat yang ke-74. Saudara bisa membacakannya. Dan saudara, dalam kehidupan kita seringkali ada juga satu hal yang membuat kita harus memilih. Kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, mungkin kita akan dikucilkan, kita akan dijauhkan, kita akan direndahkan, apalagi kita sebagai orang-orang minoritas. Bahkan di luar sana saudara, masih ada saja orang yang mau menyakiti, bahkan sampai membunuh orang Kristen karena percaya Yesus. Seringkali kita menghindar, terlebih-lebih takut. Makanya kita sering seperti Petrus, kita tidak membuktikan perkataan kita. Yang tadinya kita berkata kalau kita tetap setia, datang satu persoalan, pencobaan, langsung hilang, langsung gak mau lagi ibadah. Yang tadinya berkata kita tidak mau meninggalkan Tuhan, pas datang masalah malah kita tinggalkan Tuhan, memilih jauh dari hadapan Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, keadaan atau situasi apapun tidak akan membuat iman kepercayaan kita kepada Tuhan tergoyahkan. Amin. Saudara, untuk itu mari kita melakukan apa yang kita katakan di hadapan Tuhan. Kalau kita katakan kita setia, mari kita untuk tetap setia dalam hal apapun dan dalam keadaan apapun. Dan memang saudara, penyesalan selalu datang pada akhirnya. Kita lihat pada ayat yang ke-75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus menangis, yang artinya Petrus menyesali apa yang dia perbuat. Untuk itu saudara, agar kita tidak merasakan hal yang sama seperti Petrus, kita menyesal. Mari untuk kita jangan tergoyahkan dengan keadaan apapun, dengan situasi apapun, bahkan dengan godaan apapun. Memang saudara, iblis ingin membuat kita tergoyahkan. Iblis ingin sekali mencari cara untuk membuat iman kita tergoyahkan, membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi saudara, dari diri kita sendiri, bagaimana respon kita kepada hal tersebut, bagaimana kita mengambil tindakan. Dan memang saudara, pastinya ketika kita mengambil tindakan ada resiko yang harus kita terima. Tetapi ketika kita tetap berpegang kepada janjinya Tuhan, bahwa yakin dan percaya saudara, Tuhan yang akan selalu menolong, bahkan membantu setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita pegang janjinya Tuhan, karena kita yakin janji Tuhan adalah ya dan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.